Duduk saudara. Shalom. Sorry saudara, saya minum sebentar ya. Ini enaknya jadi pembicara dia. Pembicara dapat minuman, saudara enggak? Ya. Senang ketemu dengan saudara lagi di tempat ini dengan tema yang berbeda, yaitu pada hari ini kita akan membahas mengenai panorama screen. Ini nggak ada hubungannya dengan kamera. Dan kita mau ngebahas sebenarnya panorama screen itu apa sih di dalam Alkitab gitu ya. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Saudara sorry ya, ntar kalau andai kata saya minum sedikit-dikit nggak masalah ya. Ibrani 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Muncul kayaknya ada. Nah itu dia, saya bacain untuk saudara deh. Ibrani 11 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Berikutnya, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan memercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ketika mendengar tema panorama screen yang tergambar yang tergambar di dalam otak saya itu adalah suatu gambar pemandangan yang ada di laptop saya, di desktop laptop. Nah, itu kayak gitu. Keren banget kan? Saya pas lagi saya ngelihat gambar ini nggak sengaja sebenarnya di internet gitu ya, dan saya download gitu dan saya taruh di desktop saya. Dan saya lagi ngebayangin saya duduk di sini, saya nggak tahu nih di daerah mana gitu ya, mungkin di Swiss kali. Itu rumputnya hijaunya gitu rata gitu, padahal nggak ada pemotong rumputnya saya yakin. Dan saya lagi ngebayangin duduk di situ piknik gitu ya, sambil ngeliatin gunung, sambil ngeliatin danau, sambil buka makan lauk ikan asin dan lalapan. Tetap kalau lauk mah tetap Indonesia walaupun ada di luar negeri juga. Dan ini panorama yang keren, di mana kita tuh pandangannya tuh nggak terhalang apapun, pandangannya terbuka, bisa ngelihat ke sisi kiri dan sisi kanan. Dan itulah sebenarnya ngomong soal panorama. Panorama itu sebenarnya adalah pandangan tidak terhalang. Ada pengertiannya nih sebenarnya. Panorama, The Free Dictionary ngomong kayak gini. Pandangan tidak terhalang dan tidak terputus terhadap keadaan sekitar. Tapi panorama sebenarnya bukan cuma ngomongin soal masalah pemandangan loh. Tapi panorama juga lagi ngomongin soal pembahasan yang lengkap atau sebuah survei. Dan yang lebih menarik sebenarnya yang pengertiannya nomor 3. Pandangan mental terhadap rangkaian peristiwa. Jadi panorama nggak cuma sekedar ngomongin saya di atas gunung dan saya ngelihat pemandangan ke bawah, atau di sisi sebelah sini nih di dekat danau yang warnanya hijau seperti itu, dan bisa ngelihat seluruh pemandangan yang luas. Tetapi ada sesuatu yang bukan ngomongin soal itu gitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan ketika kita melihatnya seakan-akan dari pihak luar, dan kita ngelihat peristiwa-peristiwa seperti sebuah rangkaian film, dan kita melihat keseluruhan, itu juga dinamakan sebagai panorama. Kita kayak lagi nonton tanpa penghalang. Kita lagi ngelihat semua segi, kita lagi ngelihat semua sudut. Kalau begitu, berdasarkan 3 pengertian yang di atas, bisa disimpulkan kayak gini. Ini definisi saya tuh, keren kan? Panorama scene adalah pandangan mental yang melihat secara lengkap, tidak terhalang, tidak terputus terhadap suatu rangkaian peristiwa. Kita bisa ngelihat yang pertama tuh apa, lalu apa, berikutnya gimana, dan yang ujungnya jadinya bakal jadi kayak apa. Seperti lagi ngelihat sebuah film, seperti ngelihat sebuah rangkaian peristiwa yang terjadi, dan ini kadang-kala untuk bisa menjadi seperti ini kita tuh mesti merenung gitu.
Merenung sendiri, diam di kamar gitu. Kalau saya sambil makan ciki. Eh, sambil mikir gitu, merenung dan berpikir, ada kejadian apa ya? Kenapa bisa begitu ya? Kenapa kok dia tiba-tiba bisa marah ya? Sebenarnya ada apa sih? Sebenarnya kayak gimana sih? Jangan-jangan apa sih tindakan saya yang salah? Saya coba rewind lagi. Itu namanya panorama. Dan kalau andai kata diterusin, bakal jadinya kayak apa loh ya? Itu panorama loh. Dan tahukah saudara bahwa melakukan seperti itu, Alkitabiah, Amsal 22 ayat yang ketiga mengatakan begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka. Amsal 22 ayat 3 mengatakan begini, ini versi yang BBI-nya, Basic English. The sharp man sees the evil and takes cover. The simple go and get into trouble. Menurut Amsal yang kita baca, orang bijak, disebut orang bijak adalah ketika ia memiliki kemampuan untuk melihat malapetaka sebelum malapetakanya nyampe. Dia tuh punya kemampuan untuk melihat itu jauh di depan. Dia tahu nih, kalau andai kata saya terusin model kayak begini, celaka nih. Dan ketika dia tahu akan ada malapetaka, dia menghindar. Itu orang bijak. Kalau pengertian basic English jemputnya bukan orang bijak, orang yang tajam. Wah, ini orang tajam nih, orang yang bisa nyium, bahaya nih. Dia punya hidung anjing. Dia punya feeling yang kuat, dia tahu gitu apa yang akan terjadi karena dia bisa ngelihat itu seperti suatu rangkaian. Panorama. Kemampuan untuk melihat situasi yang mungkin gak dimiliki oleh orang lain gitu kan. Dan ini yang mau kita bahas sekarang sebenarnya. Mau gak kita menjadi orang yang bijak? Yang melihat sesuatu yang gak seperti yang dilihat oleh orang lain. Dan Alkitab mengatakan kalau kamu bijak, kamu bisa melihat sesuatu sebelum itu terjadi. Kita punya pandangan panorama. Dan dari ayat Ibrani 11 tadi kita lagi ngomongin panorama nih. Kita pada hari ini mungkin kan 3 situasi. Di mana kita akan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan kita belajar dari peristiwa yang dialami oleh Musa. Bagaimana cara ngelihat dengan cara panorama. Gitu ya. Siap ya? Yang pertama, ruang tunggu Allah. Keluaran 2 ayat ke-24 mengatakan begini. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini peristiwa Keluaran 2 ayat 24-25 itu adalah ketika orang Israel itu dalam perbudakan yang hebat. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mendengar mereka. Ibrani 11 ayat 28, ayat yang tadi kita baca nih, saya ulang sedikit. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, yaitu Musa. Supaya pembinasaan anak sulung jangan menyentuh mereka itu orang Israel. Jujur, kalau andai kata digabungin model kayak begini, saya agak kurang suka sebenarnya sama ayatnya. Kenapa? Karena Tuhan butuh waktu untuk menolong. Itu yang saya gak suka. Gak suka apa-apanya sih, saya gak suka nunggu problemnya. Saya gak tahu dengan saudara, tapi jujur, saya paling sebel kalau nunggu. Dan itu bisa keulang-ulang tiap bulan. Terutama kalau lagi belanja bulanan, di awal bulan dan lagi nunggu di supermarket. Panjang bener antriannya. Saya pernah masuk suatu supermarket di awal bulan, orang lagi belanja bulanan semua dan saya ngeliat antriannya, haleluya, panjangnya minta ampun. Dan pernah satu kasus khusus nih, ini saya ingat banget nih. Ada orang ibu, badannya gede loh ya. Badannya gede, dia megang keranjang. Keranjang yang dorong tuh ya, bukan 1 tapi 2. 1 tangan kiri, 1 tangan kanan. Dan dia lagi nunggu di antrian. Saya lagi saya di belakang dia terus ngeliat tuh kayaknya 2 orang ya, 2 orang, 1 orang, 2 orang, 1 orang. Saya lagi mikir loh, gimana cara belanjanya coba. Megang 2, penuh lagi keran belanjanya. Jujur di dalam hati tergoda buat moto, kan. Masukin Facebook atau Instagram gitu. Terus bilang, ada mobil gandeng di depan gitu. Untung kagak kejadian ya, langsung keingetan nih pendeta gitu ya kan, nggak boleh posting sembarangan. Tapi tergoda bener ngeliatin itu, badan gede, bukan 2 keranjang.
Itu hitung-hitung dia aja lamanya minta ampun. Saya nggak suka nunggu. Pernah satu peristiwa juga disuruh nunggu lagi periksa ke dokter. Aduh, itu juga minta ampun dah. Dijadwal dokternya jam 4 sore, dijadwal, ya enggak? Nggak mau ngantri kan, saya datang jam setengah 3. Yang setengah 3 aja udah dapat nomor urut berapa ya waktu itu ya? 10 apa 12 gitu. Nunggu, jam 4 datang, dokternya nggak datang jam 4. Dokter datang setengah 7 malam. Jadi saya nunggu sampai gulak balik ke suster, dokternya udah datang bang belum? Dokternya datang bang belum? Setengah 7 malam baru datang. Tahu nggak yang paling menyebalkan apa? Yang paling menyebalkan itu bukan cuma sekedar nunggunya, tapi yang paling menyebalkan adalah baterai handphone mati, lowbat, power bank lupa dicas. Jadi pas lagi masa menunggu itu tuh mendidih tuh langsung tuh, darahnya langsung darah tinggi gitu, dan hawa membunuh udah mulai naik. Tuh kalau andai kata ada kecoa lewat, abis tuh rata sama lantai pasti. Bejek kayak udah habis. Kesel banget tuh nunggu. Dan saya masuk dokter itu tebak jam berapa? Jam 8 lewat. Dari jam setengah 3. Saya paling sebel nunggu. Tapi ada nunggu yang seru sih ya. Nunggu yang seru itu waktu anak saya lahir nih. Anak saya lahir tuh, istri saya tuh sesar. Jadi simpel nggak nunggu lama ya kan. Tapi tetap aja deg-degan nih. Pas istri mulai masuk kamar operasi gitu ya, itu saya ngobrol-ngobrol sih sama orang, ngobrol-ngobrol, tetap ngobrol, tapi kuping kepasang. Nih radarnya itu tinggi langsung. Ini tingkat pendengaran dinaikin, kalau bisa berapa kali lipat gitu deh. Jadi setiap suara kedengaran kayak suara bayi langsung teng, anak gue bukan. Kayak gitu. Jadi ngedengar suara ngii gitu ya, ngedengar suara ngii gitu kan, langsung anak gue langsung lari keluar. Udah lahir belum? Belum. Ternyata kucing lagi berantem di depan. Tapi akhirnya anak saya lahir dan itu dia tuh anak saya tuh. Proses penantian yang wow gitu pas ngeliat anak saya pertama kali dan lihat, wih gile, ganteng loh ternyata kayak papahnya kan. Nah iyalah soalnya jarang yang muji saya muji diri sendiri nggak masalah dong. Ya dan tapi oke to be honest sih kan, ya kan ya kita nggak suka nunggu kan. Kita nggak suka nunggu dan kalau andai kata kita nunggu, kayaknya ada yang salah gitu. Dan rasa nggak sabaran kita ini nih kebawa ke kehidupan rohani. Saya punya kebutuhan, Tuhan, saya butuh ini dong, dan kita berdoa gitu. Kita berdoa sama Tuhan, dan kalau bisa jawabannya itu kemarin. Bukan saya habis doa, bukan. Kemarin malah kalau bisa. Kita pengen jawaban yang cepat, kita pengen jawaban yang instan daripada Tuhan. Dan kita gak suka nunggu. Ini masalahnya dengan Musa adalah di Ibrani tadi adalah ketika Tuhan mendengar keluh kesah. Plus sampai lahirnya Musa, nunggu Musa gede dulu. Kayaknya udah mati kali gue ya gitu ya. Kalau andai kata kita jadi orang Israel gitu mikirnya. 400 tahun loh. Dari awal perbudakan sampai selesai. 4 abad. Dan kita menganggap bahwa Tuhan itu lama banget sih bergeraknya ya. Tuhan itu lama banget sih kerjanya dan kita gak suka nunggu. Tapi kenyataannya kayak gini. Kenyataannya adalah surga punya ruang tunggu. Tutup mata saudara. Lalu bayangin sebuah ruangan yang luas. Sebuah ruangan yang luas dan lantainya putih, marmer putih. Dan di situ ada bangku-bangku sofa, tempat di mana orang nunggu. Nah, buka mata saudara. Lalu saudara bayangin bahwa di ruangan yang tadi saudara lihat itu penuh dengan orang-orang yang duduk. Ada orang-orang yang duduk sambil ngupil, ya kan? Terus ada yang nengok kiri kanan, pantat digeser-geser, ada yang mukul-mukul kaki, ada yang ngejentak-jentakin kaki. Mereka semua dalam posisi nunggu dan mereka sedang menunggu. Ada yang menunggu jawaban Tuhan. Ada yang nunggu, Tuhan kapan kau menyembuhkan saya? Ada yang nunggu, Tuhan kapan kau bertindak ya? Ada yang nunggu, Tuhan jalan keluarnya kayak gimana ya? Mereka adalah orang-orang yang nunggu di ruang tunggunya Tuhan. Dan kalau andai kata saudara ada di situ, sekarang ini, percaya deh, saudara akan nemuin banyak tokoh Alkitab di situ.
Di sisi sebelah sono ada Nuh. Dia lagi buka-buka majalah tentang pelayaran. Dan dia lagi nunggu hujan. 120 tahun gak turun-turun. Di sisi ujungnya sebelah sono lagi ada orang tua rambutnya putih. Dia nunggu 25 tahun. Dan di tangan orang tua itu ada foto bayi laki-laki. Dia pegang-pegang bayi laki-laki di fotonya itu, dan di belakang foto itu ada tulisan tanda tangan Tuhan. Dan di bawah tulisan itu di bawah tanda tangan itu ada tulisan yang bunyinya aku berjanji. Si orang tua itu namanya Abraham. Di sisi sebelah satu lagi tuh ada satu orang lagi tuh. Ada orang yang kelihatannya penyakitan. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sorot matanya sedih luar biasa, dan dia lagi dia lagi duduk di sandaran sofa itu, dan dia lagi ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya ini terjadi kepada saya? Dia lagi nunggu, ada orang menghibur dia lagi nunggu jawaban dari Tuhan. Tuhan, mengapa hidup saya hancur? Nama orang ini namanya Ayub. Di sisi yang lain, ada seseorang yang nyekam, mulu nangis habis-habisan pakai sapu tangan. Karena dia menangisi kotanya yang hancur dan menunggu Tuhan untuk memulihkan kotanya. Namanya Yeremia. Saudara lihat, di dalam Alkitab banyak tokoh Alkitab yang pernah menghuni ruang tunggunya Tuhan. Saudara gak sendirian. Yang menjadi masalah kan begini. Ketika kita ada di situ, kita mesti ngapain? Gitu ya. Percaya satu hal ini, Tuhan dapat memakai pengalaman kita di ruang tunggunya menjadi saat-saat yang luar biasa, di mana hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Di mana kita tuh bisa bertumbuh mengenal Dia justru ketika kita ada di ruang tunggu. Ruang tunggu Allah itu bergerak kedua arah loh. Ketika kita berdoa dan kita lagi menunggu di ruang tunggu, jawaban doanya belum datang. Tuhan bukan cuma sedang bekerja di luar sana untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan, untuk membereskan situasi kita dan segala macam mujizat yang akan terjadi. Tetapi sebenarnya ketika kita duduk di ruang tunggu, Tuhan juga memulihkan kita. Dua arah tuh. Ketika kita ada di ruang tunggu, Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita diajar untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita diajar untuk belajar atau bergantung sama Dia. Melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap berkarya walaupun saya belum melihatnya di dunia nyata sekarang. Saya suka dengan Jokowi dan kemarin dia adu panco sama anaknya. Nah gitulah kira-kira. Ini pertarungan Daud tahun Goliat kayaknya. Dan ketika adu panco begitu tuh ya, anaknya si Kaisang nih. Saudara kalau ini mungkin udah pernah ngebaca soal ini. Dia Jokowi berusaha anaknya keker begitu dan anaknya bercanda begini, ya kalau bapak cuma bisa begini doang mah, saya bisa adu panco sampai main Instagram, katanya gitu. Tapi bapaknya ngomong kayak gini loh, iya, tapi orang kuat, orang badan besar belum tentu kuat. Yang besar itu adalah yang besar kesabarannya. Yang besar itu adalah yang kuat kesalehannya. Itu ucapan Jokowi di akhir tuh. Ucapan dia selaras dengan apa yang diomongin firman Tuhan sebenarnya. Di Amsal 16 ayat yang ke-32. Mengatakan kayak begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara mau menjadi orang yang melebihi pahlawan? Dikatakan Tuhan melebihi pahlawan dan dikatakan Tuhan melebihi orang yang berebut kota katanya. Ketika di ruang tunggu Allah, kita dibentuk untuk menjadi orang model kayak begini. Gak sabar sih. Tapi justru dalam pada saat-saat itu lalu diri kita dibentuk. Jadi ketika Tuhan berpikir melihat kita, dia tuh melihatnya bukan cuma sekedar permasalahan kita yang harus diatasi.
Bukan cuma penyakit kita yang harus disembuhkan. Bukan cuma keselamatan keluarga kita yang harus dipikirkan. Tapi dia memikirkannya bukan cuma itu loh. Tapi saya juga ingin kamu tuh bertumbuh loh. Saya ingin kamu tuh mengenal aku lebih dekat lagi gitu. Saya ingin kamu tuh belajar bergantung sama aku dalam semua situasi. Walaupun kelihatannya situasi tidak menguntungkan. Dan itu hanya bisa didapat di ruang tunggunya Tuhan. Itulah kenapa ada kalanya Tuhan kok lama banget ya. Tuhan gak pernah terburu-buru. Tapi dia juga gak pernah terlambat. Pertolongannya datang tepat pada waktunya. Oleh karena itu belajarlah untuk menantikan Tuhan. Mazmur 27:14 mengatakan seperti ini. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kata nantikanlah Tuhan diulang 2 kali. Kata nantikanlah ini sebenarnya berasal dari kata kafah yang artinya berharap. Tapi berharapnya bukan berharap pasif. Berharapnya itu berharap aktif. Kata menanti ini mirip kayak waktu, karena kita lagi ngomongin anak saya tadi yang lahir itu. Pada saat isi saya 8 bulan, ketika saya menantikan kelahiran anak saya kita berdua gak pasif. Kita udah beliin dia, siapin baju beberapa buat si bayi yang baru lahir nanti. Lalu kita udah siapin pampersnya yang buat newborn gitu. Yang baru, kita tuh udah beli peralatan-peralatan dan gurita juga gitu dan iya namanya gurita ya, yang buat ikat perut ya. Iya nah gurita kan. Dan ada gurita yang ada seret gitu. Ya itu yang itu ya. Dan saya tergoda untuk pakai supaya kelihatan ramping depan saudara gitu. Jujur kalau saya pakai gurita begitu kelihatannya perut saya kan lebih agak kenceng gitu. Menantikan tapi nggak pasif. Kita berharap sama Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan akan menjawab kita. Ada sebuah cerita yang ini pernah saya baca di suatu buku. Ini ceritanya menarik. Ini namanya nggak full nih. Ada seorang namanya Carol dan Heather. Carol itu ibu dan dia punya anak namanya Heather. Heather ini anak yang lucu dan dia ngomong Heather itu ketika masih kecil itu senang main boneka Barbie, senang ngomong lucu banget dan meriah suasana rumah karena si Heather ini. Tapi sayangnya ketika semakin lama semakin dewasa, nih Heather ini tipikal anak yang membangkang. Gak denger-dengeran sama orang tua. Dia terlibat di dalam pergaulan yang bebas, terlibat dalam geng dan si anak yang dulunya senang main Barbie sekarang bertemu menjadi anak yang ngepang. Yang matanya itu dirias, dikasih make up yang tebal gitu ya dan anting kiri kanan, anting kiri kanan nih kupingnya. Anting kiri kanan dan dia terlibat dalam obat-obatan terlarang gitu. Semakin lama Heather ini semakin menjauh dari si Carol, si ibunya. Tapi ibunya gak pernah menyerah dan ibunya selalu berdoain si Heather, Tuhan tolong anak saya. Walaupun hubungan mereka makin lama makin jauh. Dan akhirnya si Heather ini memutuskan untuk keluar dari rumah karena dia udah gak tahan lagi sama mamahnya katanya terlalu ngekang dia. Keluar dari rumah tinggal sama gengnya, akhirnya pindah keluar kota dan tidak ada kabar berita sama sekali tentang si Heather. Si Carol setiap malam menangis dan ngomong sama Tuhan, saya nggak tahu di mana keberadaan anak saya. Tapi Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu di mana dia, Tuhan yang tahu permasalahan dia apa. Saya nggak ngerti dan saya bingung saya mesti ngapain gitu. Teman-teman yang lain, teman-teman ini kayak bilang, udah lupain aja tuh anak durhaka. Ngapain sih dipikirin, ngapain sih didoain? Tuh kamu masih punya anak yang lain, urusin aja anak itu. Ngapain kamu buang tenaga, buang energi untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mendoakan anak yang udah dengan pilihan dia sendiri meninggalkan keluarga. Tapi si Carol ini nggak mau ngerti gitu. Dia tetap doa, dia tetap nunggu jawaban Tuhan dan dia percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa.
Masalahnya adalah beberapa waktu kemudian dia menerima surat. Dan surat itu kayaknya bukan jawaban Tuhan tuh kalau andai kata dibaca. Karena surat itu adalah surat dari kepolisian yang mengabarkan bahwa anaknya Heather udah meninggal dunia. Anaknya meninggal dunia. Dia hancur hati dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, setelah sekian lama saya bergumul dengan Tuhan, sekian lama saya berdoa, apakah ini jawabannya? Bahwa si anak saya yang saya cintai, anak perempuan ini meninggal. Di surat itu dikasih alamat terakhir si Heather, apartemen yang terakhir yang ditempatin, dan si ibu diminta untuk beresin barang-barangnya. Jadi dia pergi ke kota di mana anak perempuan ini pernah tinggal. Lalu dia masuk ke apartemen itu dan dia ngelihat itu apartemen yang kumuh, yang lembab gitu, dan dia ngelihat barang-barang Heather cuma sedikit banget. Lalu dia di situ dia nangis dan dia ngomong sama Tuhan, Tuhan beginikah gitu akhir dari cerita pergumulan doa. Ketika dia ngeberesin barang-barang si Heather, lalu dia ngelihat ada sepucuk surat di atas meja yang belum sempat dikirim. Ketika dia buka suratnya, itu tanggal di mana dikabarkan katanya meninggal si Heather di hari itu, di tanggal itu. Dan dia buka dan dia baca, surat itu ditujukan kepada dirinya sendiri, kepada diri mamahnya, si Carol. Isi suratnya begini, Mama, gitu ya, gimana kabar Mama? Ma, saya udah ketemu Tuhan Yesus. Saya udah percaya dengan Tuhan Yesus. Dan sekarang saya kangen Mama. Saya memutuskan untuk pulang minggu depan. Tahukah Mama bahwa semua yang Mama lakukan itu membekas di hati saya. Ketika Mama melarang saya untuk melakukan ini dan itu, mungkin Mama bilang bahwa itu, mungkin Mama menganggap bahwa saya itu keras, tetapi sebenarnya apa yang Mama lakukan dan doa-doa Mama itu membekas di hati saya. Dan itu menghantui saya sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk melihat Tuhan apa sih yang Mama percaya begitu luar biasanya. Dan ketika saya melihat itu saya tahu bahwa saya salah. Saya telah memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan saya memutuskan untuk pulang. Saya gak sabar lagi minggu depan ketemu sama Mama dan saya yakin akan ada banyak cerita di antara kita. Mama, tunggu kedatangan saya. Pada saat itu, Carol nangis dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, pertemuan saya dengan anak saya hanya tertunda. Saya akan ketemu dia di sorga. Doa saya gak sia-sia. Apa yang saya lakukan gak sia-sia. Ruang tunggunya Allah, seringkali apa yang kita lakukan di ruang tunggunya Allah kelihatannya kayak sia-sia. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan, doa-doa yang kita naikkan ketika kita menunggu, itu mengubah situasi. Belajar ketika berada di ruang tunggunya Allah, belajar tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Panorama. Mari kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi kita lagi ngomongin soal ruang tunggu, sekarang kita ngomongin yang lebih keren lagi, jalan buntu. Jalan buntu, Keluaran 14 ayat ke-9. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-29 mengatakan apa yang terjadi selanjutnya. Karena iman, maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ini kisahnya adalah orang Israel terjepit di tengah-tengah. Di depan mereka ada laut, sungai yang besar. Di belakang mereka ada orang Mesir.
Mereka nggak tahu nih, mereka mesti kemana nih. Ini jalan buntu nih. Ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang salah. Jalan buntu. Udah bingung nih, mau kemana lagi arahnya. Tapi sebenarnya mengalami jalan buntu bukan cuma orang Israel, tapi kita juga seringkali mengalami jalan buntu kan. Ada orang yang dipecat dari pekerjaannya di usia 47 tahun. Masih punya anak yang sekolah. Gimana coba bagaimana ya caranya supaya saya tuh bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan anak. Itu jalan buntu tuh. Ada orang yang umur 25 tahun, 26 tahun divonis kena kanker payudara. Itu jalan buntu tuh. Usia masih muda, kena kanker gitu. Saya nggak tahu sih, tapi mungkin jalan buntunya kita kira-kira ketika kita karena suatu peristiwa dan suatu keadaan mengatakan seperti ini, Tuhan kok kenapa ini terjadi sama saya ya? Saya bingung mau ngapain. Semua cara salah. Saya bergerak ke kiri salah, ke kanan salah. Ini juga kelihatannya kayak keadaannya kok muter-muter begini aja ya. Nggak jelas gitu. Itu jalan buntu. Dan jalan buntu nih, ya selama kita di dunia ini kita mungkin akan mengalami beberapa jalan buntu. Dan kalau andai kata saudara belum pernah ngalamin model-model kayak begini nih ya, siap-siap ya. Ngalamin deh pasti sekali dua kali dalam hidup mah. Karena itulah kenyataan, itulah kehidupan kan. Tetapi dalam peristiwanya orang Israel, coba lihat. Apakah orang Israel salah perhitungan sehingga mereka masuk ke dalam situasi seperti itu? Sebenarnya enggak loh. Lihat nih perbandingan nih. Bisa mencari yang Keluaran 14 ayat 1. Nah, di situ ada dua, kiri dan kanan dua kolom ya. Keluaran 14 1, ayat 1 dan ayat 2 itu dari panoramanya Tuhan tuh. Panoramanya Tuhan ngomong kayak gini, sudut pandang Tuhan nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali, suruh balik. Yang ini sebenarnya tempatnya bukan di situ tadinya, tapi Tuhan suruh balik. Dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi yang nempatin di situ, yang nempatin di posisi orang Israel di posisi itu, terjepit itu adalah bukan karena kecelakaan nih. Tapi karena Tuhan memang menempatkan mereka ada di situ. Nih yang sebelah kanan sudut pandangnya Firaun. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Tahukah saudara bahwa ada kalanya Tuhan menempatkan kita di jalan buntu dengan maksud supaya kita dapat belajar sesuatu yang kita nggak bisa dapetin dengan cara yang lain. Kecuali ada di situasi itu. Ketika kita tahu tentang Tuhan, kita nggak ngedengar dari orang lain, kita nggak ngebaca dari buku, tapi adalah sesuatu yang benar-benar kita alamin sendiri. Sesuatu yang betul-betul kita bisa tahu dan kita bisa ngomong bahwa ya saya pernah di situasi itu dan ya saya pernah mengalami itu. Dan ketika kita keluar dari situ, kita bisa bilang Tuhan itu benar-benar hebat dan luar biasa. Saya pernah cerita sama saudara kan nih, saya lupa beberapa waktu yang lalu saya pernah cerita sih, tapi saya ceritain ulang nih. Saudara tahu bahwa saya pernah kena ambeien. Ngomong ambeien agak lama memang. Dan itu ambeien nih kalau lagi keluar tuh gitu ya. Sorry saudara ya, saya mesti praktekin nih supaya saudara ngerti. Jalannya nggak lurus begini nih, nggak agak begini nih. Sakit bener serius. Jadi saya agak ngangkang gitu jalannya, agak ngangkang gitu. Dan agak ngangkang gitu dan orang-orang yang di bawah kan aneh dong ngeliatin saya jalannya kayak lagi nunggang kuda padahal nggak ada kudanya kan. Nanya, "Nel, lu kenapa?" Terus gitu ngomongin dia. Sampai senyum-senyum. Ambeien.
Jawaban orang-orang itu adalah, oh, cuma nggak ngomong apa-apa, enggak, nolongin juga kagak, oh begitu doang. Terus ngomong lagi, Nel kenapa? Ambeien, oh doang lagi tuh. Nggak ada jalan keluarnya, cuma doang. Nah pada waktu itu ada pendeta Janus di sini. Waktu itu masih ada pendeta Janus dan ada Maria istrinya. Pendeta Janus pernah kena ambeien. Pas lagi istrinya Maria ngelihat saya, terus dia, kenapa kok? Ambeien. Oh, ambeien. Kok udah minum obat ini belum? Udah, kalau nggak minum obat ini belum? Nih rekomendasi dokter kalau andai kata ini dokternya bagus loh. Obatin ambeien ini. Soalnya Janus juga pernah kena. Gini kok Janus pernah kena? Dia langsung cerita. Terus tahu untuk mengobati, untuk memberi ketenangan kepada orang yang kena ambeien, dibutuhkan orang yang pernah kena ambeien. Kita nih saudara sepenanggungan sesama penderita ambeien. Ketika kita di situasi tertentu, ketika kita pernah mengalami itu, ketika Tuhan melepaskan kita bisa pernah cerita sama orang-orang yang pernah mengalami itu juga. Gue pernah ada di situasi itu juga. Lihat nih, apa yang dikatakan orang Israel. Keluaran 15 ayat 6, setelah dilepaskan nih dari orang Mesir. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar engkau menentukan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Pertanyaannya kan gini, dari mana mereka belajar Tuhan yang modelnya kayak gitu? Dari mana mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah pembuat keajaiban? Dari mana mereka tahu bahwa Tuhan itu mulia? Dari mana mereka tahu bahwa Tuhan itu kudus? Dari mana mereka tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa? Dari mana mereka belajar? Mereka belajar karena mereka melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar dan dahsyat. Karena mereka pernah ditempatin di jalan buntu. Mereka belajar mengalami sendiri bukan dari kata orang. Tapi karena mereka pernah ada di jalan buntu. Dan ketika mereka di jalan buntu, mereka ngelihat Tuhan buka pintu belakang. Percaya deh, ketika kita ada di jalan buntu, Tuhan bisa buka pintu belakang. Yang kita anggap jalan buntu, sekarang bisa jadi malah jalan impian kita. Karena Tuhan buka pintu belakang. Ada sebuah kisah yang pernah saya baca juga di salah satu kesaksian juga di salah satu buku atau di web saya lupa. Namanya Craig, saya ingat nih, namanya Craig dan ini menarik. Karena Craig itu juga tipikal orang pemuda remaja pemberontak gitu. Remaja pemberontak dan dia lari dari rumah, keluarganya broken home, dia lari dari rumah, dia tinggal dengan teman-temannya dan mereka tuh kecanduan narkoba habis gitu. Kecanduan narkoba luar biasa dan dia nggak mau balik ke rumahnya sendiri dan mamahnya, adik-adiknya ada di sana, dia nggak peduli dah pokoknya sama keluarga. Sampai suatu ketika temen main narkoba dia kena HIV. Dia dipanggil dan temennya kena HIV lalu dia kaget. Ini kan temen nyuntik bareng. Kalau dia kena HIV, saya kena nggak ya? Dia periksa ke dokter dan jawaban dokter adalah positif. Yang diomongin dokter bilang begini, hidup kamu tinggal 10 tahun lagi perkiraan. Manfaatkan baik-baik. Udah. Tuh, jalan buntu. 10 tahun. Temannya divonis 6 tahun. Ketika dia tahu hidupnya tinggal 10 tahun lagi, dia ngomong gini, buat apa ya? Hidup saya tinggal 10 tahun lagi. Saya mau meninggal di tengah-tengah keluarga. Dia balik ke rumah. Dia memperhatikan diri dia sendiri, dia berusaha untuk membangun hubungan, menjalin hubungan dengan keluarga, menjalin hubungan lagi dengan ibunya. Dia berusaha untuk menjadi kakak yang baik, karena dia tahu bahwa hidup dia itu tinggal 10 tahun lagi. Dan di tengah-tengah hidup 10 tahun lagi itu dia ngelihat temennya makin lama makin sekarat. Dan mati setelah 6 tahun. Dia ngomong, hidup saya tinggal 4 tahun.
Dan dia mencoba menjadikan setiap momen itu momen yang berharga. Dia tetap menjalani pengobatan HIV dan uniknya gini, gak jadi 10 tahun. Waktu berjalan 26 tahun, dia gak meninggal-meninggal juga. Tapi dia udah mengalami masa-masa yang indah sampai mamahnya ketika hubungan dia dipulihkan dengan ibunya itu meninggal di tangannya dia kena kanker payudara. Hubungan dengan adik-adiknya itu pulih, itu keluarga berubah jadi keluarga yang harmonis, ya tadinya keluarga broken home. Dan di dalam kesaksiannya dia ngomong kayak gini, ini belum disembuhkan dari HIV ya. Dia ngomong kayak gini nih. Saya bersyukur sama Tuhan, saya kena HIV. Kalau enggak begitu, saya mungkin mati diselokan di pinggir jalan. Tapi ketika saya kena HIV, saya belajar untuk melihat diri saya sendiri, mengasihi diri saya sendiri, mengasihi keluarga saya, dan membuat keluarga saya yang tadinya berantakan. Saya berusaha sekuat tenaga, saya berdoa dan saya berusaha untuk menjadikan momen bersama-sama dengan keluarga ini momen yang terindah dalam kehidupan saya, yang tersisa. Dan saya bersyukur hari demi hari yang telah saya jalanin ketika saya menderita HIV. Karena saya melihat keluarga saya dipulihkan. Dan saya melihat hubungan saya dengan Tuhan dipulihkan. Lalu lihat, jalan buntu, tapi berubah menjadi jalan idaman. Orang Israel di jalan buntu. Depan Laut Teberau, belakang tentara Mesir. Tapi lihat bagaimana cara Tuhan membuka laut itu. Ada jalan belakang. Dan karena perbuatan tangan Tuhan mereka bisa bilang, Tuhan itu mulia loh, besar loh. Dia adalah Tuhan pembuat keajaiban. Kalau saudara sekarang ada di jalan buntu, jangan khawatir. Belajar berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa mengubah jalan buntu menjadi jalan idaman. Panorama. Terakhir. Karunia sudut pandang. Ibrani 11 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara tahu ketika Musa dewasa, nih di ayatnya dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kekayaan Mesir. Karena pandangannya diarahkan kepada upah. Di sini tergambar sesuatu loh. Tergambar sesuatunya apa? Dia menimbang. Dia mengukur, dia mengevaluasi. Dalam bahasanya Mazmur 90 ayat 12, ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kata menghitung, itu kata aslinya Ibraninya itu adalah manah. Yang artinya bukan cuma menghitung, tapi menjumlahkan, mengatakan, bersiap-siap, dan ini yang paling keren, menyimpulkan. Dari semua yang pernah dia alamin, dia simpulin dari satu, lalu dia bergerak berdasarkan kesimpulan itu. Musa melakukan itu dan ketika dia ngomong, oke sih sekarang saya ada punya harta kekayaan Mesir, tapi ada sesuatu yang lebih hebat lagi yang nunggu saya, ada upah di sana. Walaupun pada saat ini tanda kutip nih, saya menderita. Jadi dia menyimpulkan, dia menimbang segala sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupannya dan dia memutuskan bahwa ikut Tuhan itu lebih besar keuntungannya dibandingkan tetap mengikuti keinginan dunia. Itu ya. John Maxwell ngomong kayak begini, tapi ngomong-ngomong soal pengalaman gitu ya, kita kan banyak dibilang bahwa pengalaman itu guru yang terbaik. Tapi John Maxwell ngomong kayak begini. Apa yang saya terima, pengajaran yang saya terima sepanjang hidup saya tidak benar. Pengalaman bukan guru yang terbaik. Beberapa orang belajar dan bertumbuh sebagai hasil dari pengalaman mereka, tetapi beberapa orang lain tidak. Setiap orang punya berbagai macam pengalaman. Apa yang kau lakukan dengan pengalaman itulah yang penting. Howard Hendricks ngomong kayak begini.
pengalaman bukanlah guru yang terbaik. Tapi pengalaman yang dievaluasi adalah guru yang terbaik. Kita punya pengalaman. Kalau kita lagi ngomongin panorama, ingat panorama tadi gimana ya? Panorama itu adalah melihat seperti ngelihat sebuah film. Tapi ketika itu tidak disimpulkan, ketika kita tidak mengevaluasi, melihat diri kita sendiri dan melihat sebagaimana Tuhan melihatnya, pengalaman itu jadi nggak ada artinya. Gitu. Tapi ketika kita mengambil manfaat dari apa yang telah kita lalui, apa yang telah kita pelajari, kita bisa mengambil manfaatnya. Dan by the way, saya ngelihat pengalaman anak saya dan jangan salah nih ya, saya belajar dari anak saya. Dia tampil fotonya, nah itu anak saya tuh sekarang. Anak saya baru bisa jalan, baru 2 minggu yang lalu sebelum saya ke Bandung, dia jalan. Dia tiba-tiba berdiri dan jalan. Dia tuh mulai bisa berdiri sebenarnya umur 9 bulan. Tapi sekarang 1 tahun 2 bulan, 4 bulan tuh berusaha berjalan. Baru bisa jalan kemarin. Tuk gitu lucu. Gitu. Papa ngomong enggak sih. Kadang-kadang dia ngomong papa, kadang-kadang ngomong daddy, kadang-kadang ngomong cinta. Gitu ya. Ya saudara yang pernah dengerin saya khotbah saya bulan lalu ngerti lah ya kenapa dia ngomong cinta gitu ke saya. Itu ya entah gitu ya sih ngomong. Tapi ada pelajaran yang menarik loh yang saya belajar dari hidupnya dia nih. Dia mengajarkan saya sesuatu. Dia bisa jalan nggak kapok ya. Maksudnya gini, sorry. Ketika dia berusaha jalan, dia tuh jatuh berkali-kali. Pernah kedagor meja, pernah. Pelipisnya berdarah, pernah. Sebagian salah saya juga sih. Pernah lagi megang meja, tiba-tiba kepleset, palanya ini bentur meja, pernah. Pernah lagi jalan, coba jalan, pernah jatuh tiba-tiba ngejengkang ke belakang. Kepalanya hantem ini loh, hantem lantai loh. Nangis ya. Tapi nggak kapok-kapok ya. Tapi dia tetap belajar berdiri lagi loh. Jalan lagi nih. Nggak kapok gitu maksudnya ya. Kan ini kan pengalaman gagal berkali-kali, ya kan? Kok nggak kapok-kapok tetap belajar jalan terus gitu. Tahu nggak ini apa yang saya pelajari dari kehidupan anak saya, si Ray? Dia masih kecil, dia nggak tahu apa arti kata gagal. Kita udah gede, kita ngerti arti kata gagal. Dia kagak ngerti, makanya dia berhasil, kita enggak. Karena kita tahu, paham benar arti kata gagal, dia kagak ngerti. Tapi ada hal yang saya pelajarin juga loh. Lingkungan seseorang yang gagal, berkali-kali gagal, itu akan membantu dia untuk tetap berdiri lagi. Ketika anak saya jatuh, ketika anak saya belajar jalan, kita tepokin, "Oi, hore, semangat, jalan," gitu ya. Dia jalan, wah seneng. Pas kalau dia nyampe tujuan tertentu nih, dia tepok tangan sendiri. Maksudnya simple. Kita biasanya tepokin dia kalau dia kata dia berhasil. Dia minta ditepokin. Anak kecil udah mau puji gitu, coba gila banget kan. Udah senang sama pujian. 1 tahun. Tapi kita gituin suasana di mana dia tuh senang untuk belajar dan bertumbuh lagi. Saya gak pernah ngomong sama dia begini nih. Jatuh buak gini. Makanya papa bilang juga apa, tetap tuh merangkak seumur hidup. Saya gak pernah ngomong begitu gak. Ayo dong kamu bisa, jalan dong, diri dong. Gitu. Ayo dong terus jalan lagi dong. Gitu. Ayo Ray bisa. Gitu. Kalau udah nyampe tepokin lagi. Gitu. Pengalaman yang dievaluasi. Tapi sekarang mari kita lihat kehidupan kita loh ya. Mungkin hidup kita di belakang nih banyak bolong-bolongnya nih. Banyak jatuhnya, banyak gagalnya. Tapi percaya nggak bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup yang membuat orang yang tadinya terjatuh bangkit berdiri. Lihat kehidupan kita. Taruh imannya bukan di masa lalu. Taruh imannya di Tuhan.
yang sanggup mengubah masa depan. Mari, saya undang saudara bangkit berdiri dan mari kita ngelihat dengan panorama sudut pandang Tuhan. Tutup mata saudara dan mari kita jadi penonton atas hidup kita. Melihat situasi kita secara keseluruhan dan tanpa halangan, tanpa batasan. Dan lihat situasi kita, keadaan kita sekarang ini dan tanyakan begini. Apabila pada saat ini engkau sedang duduk di ruang tunggunya Tuhan. Apabila engkau merasa bahwa pada saat ini engkau sedang ada di ruang tunggunya Tuhan, sedang menunggu sesuatu, entahkah itu kesembuhan, entahkah itu jawaban, entahkah itu jalan keluar dari permasalahan, dan engkau sedang menunggu dan terus menunggu. Entahkah itu adalah keinginan hati melihat keluarga engkau diselamatkan, dan pada saat ini engkau sedang ada di ruang tunggunya Tuhan. Dan kau sudah mulai merasa letih. Pada saat ini angkat tangan saudara. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau belajar menjadi orang yang sabar di ruang tunggunya Tuhan. Karena aku tahu yang dibentuk juga diriku, bukan cuma keadaanku. Angkat tangan saudara. Bapak Surgawi, pada saat ini engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat bahwa mereka